Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Asmil, NIM 221041786, kelas F1 konversi. Dosen pengajar Rikola Dewi SMM. Baik, saya akan mempresentasikan definisi anggaran penjualan. Ya, baik, mungkin teman-teman ada sebagian besar mengetahui definisi anggaran penjualan. Ya. Dari definisi ini anggaran penjualan kita artikan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Nah, adapun menurut para ahli yaitu Munandar Business Budget, anggaran perusahaan atau budget anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematik meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan yang dinyatakan dalam suatu unit atau moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Nah, pendapat kedua, Robert dan Vijay, mengatakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dan efisien. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Selanjutnya, karakteristik anggaran. Nah, ini ada menurut Robert dan Vijay 2009, anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis berikut. Kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non moneter. Contohnya yaitu unit yang terjual atau diproduksi. Ya, yang ketiga ini biasanya meliputi waktu selama 1 tahun setelah melakukan lobby sama perusahaan atau perusahaan yang bersangkutan dalam yang dapat mempengaruhi faktor-faktor musiman, serta perusahaan juga memiliki 2 anggaran per tahunnya. Misalkan perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musiman, musim gugur, dan anggaran musim semi. Nah, selanjutnya yang keempat merupakan komitmen manajemen. Nah, dalam anggaran karakteristik ini harus memang kita berkomitmen dalam suatu manajemen, baik itu dari uang perusahaan, baik itu dari waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Nah, ini biasa keputusan ada dalam pimpinan. Kalau dalam mengusulkan anggaran suatu perusahaan harus dilihat secara detail dan harus ada persetujuan dari pimpinan dari suatu perusahaan. Nah, yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, anggaran ini juga misalnya pimpinan udah menyetujuinya. Nah, anggaran ini akan bisa berubah jika ada tambahan atau pengurangan produksi dalam suatu perusahaan. Nah, yang terakhir, secara berkala berkinerja keuangan dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta kebijakan. Nah, itu karakteristiknya, ada 7 karakteristik
anggaran penjualan. Nah, tujuan anggaran penjualannya ini yaitu merupakan pedoman kerja agar aktivitas yang dilakukan lebih terarah dan serta merupakan salah satu bagian rencana perusahaan di bidang keuangan atau laba perusahaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kegunaan bagi perusahaan. Nah, ada menurut Supriyono 2007 fungsi-fungsi anggaran, yaitu yang pertama itu kan memiliki fungsi anggaran, salah satunya perencanaan kegiatan organisasi dalam jangka pendek. Yang kedua, membantu koordinasi rencana jangka pendek. Jangka pendek digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, mengoperasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, itulah fungsi-fungsi anggaran ya yang saya ketahui dari referensi yang saya lihat. Nah, selanjutnya manfaat anggaran. Nah, manfaat anggaran itu ada beberapa item ya. Yang pertama, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat menggunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Tiga, dapat memotivasi karyawan dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa manfaat anggaran. Dan begitupun ada dalam suatu anggaran perusahaan atau penjualan, ada juga ternyata memiliki kelemahan anggaran. Itu yang pertama, ini anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggaran sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Nah, anggaran kelemahannya ini ya itulah, biasa ada unsurnya kita telah menginvestasi tapi kepastian belum jelas atau belum secara detail disetujui ya. Nah, itu salah satunya itu. Yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Nah, seperti halnya dalam suatu perusahaan memang sih sangat diperlukan waktu sangat luang atau waktu yang banyak serta dana untuk menyusun anggaran-anggaran dan bolak-balik meminta persetujuan pimpinan untuk disetujui untuk bisa dicairkan. Nah, selanjutnya prinsip anggaran penjualan itu ada menurut Supriyono yang dikutip oleh Tendi Haruman dan Sri Rahayu 2007 menyatakan bahwa prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana adalah sebagai berikut. Nah, ini ada 3 prinsip anggaran penjualan. Yang pertama itu manajemen inflomen. Nah, dimaksud di sini manajemen inflomen itu manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai makna yang manajemen mempunyai komitmen yang kuat dan mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Nah, yang kedua, organization adaptation. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, harus ada persetujuan ya. Kalau yang ini persetujuan dari ketua organisasi misalkan dalam satu bidang perusahaan ya. Nah, yang ketiga, responsibility accounting, yaitu agar rencananya keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya sistem
responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Nah, ini harus di bidang keuangan ini dalam suatu perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis anggaran penjualan yaitu menurut Nafarin 2009 anggaran dapat dikelompokkan ada 3 ya. Bukan cuma 3. Ada ini yang pertama anggaran penjualan. Nah, ini penjelasannya. Kedua anggaran produksi serta penjelasan, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung. Nah, ini yang kita ketahui, tenaga kerja langsung ini akan sangat perlu pula untuk dikendalikan dalam pembiayaan karena tenaga kerja langsung ini juga merupakan salah satu unsur bentuk harga pokok produksi karena harus langsung dibayar setelah melakukan kerjaan atau melakukan suatu produksi. Nah, yang selanjutnya anggaran persediaan. Nah, persediaan ini harus juga secara cenderung dan terkhusus karena jika tidak ada anggaran persediaan maka tidak akan berhasil dalam melakukan suatu produksi ya. Nah, di sini juga ada dibagi 3, yaitu persediaan material, contohnya ya, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi. Nah, itu harus dikondisikan semua dalam anggaran persediaan. Nah, ini anggaran yang terakhir, perubahan posisi keuangan. Memuat mengenai rencana perubahan aktivitas utang dan modal perusahaan selama periode yang dianggarkan. Nah, ini biasanya ini anggaran perubahan posisinya jika lain lagi pemimpinnya dalam suatu perusahaan maka akan sedikit demi sedikit akan berubah anggaran selama periodenya. Nah, ini ada proses penyusunan anggaran ya. 1, penerbitan pedoman. Nah, yang dimaksud dari penerbitan pedoman itu jika suatu perusahaan memiliki proses perencanaan strategis. Tahap pertama dari perencanaan strategis tersebut adalah permuaian dari proses penyusunan anggaran. Nah, itu ya. Yang kedua, usulan anggaran. Nah, usulan anggaran ini menggunakan pedoman tersebut karena manajer pusat bertanggung jawab dibantu dengan staf-staf pengembangan permintaan anggarannya karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas karyawan dan sumber daya lainnya. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir, prosedur penyusunan anggaran penjualan. Nah, dalam penyusunan anggaran ini kita harus memperhatikan juga prosedur dan penentuan dasar-dasar anggarannya ya. Nah, ini yang pertama itu menentukan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang kedua, menentukan strategi pasar yang dipakai. Nah, strategi yang dimaksud di sini adalah rencana yang penyuluh terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang diberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran. Nah, kedua, penyusunan rencana penjualan. Nah, kita harus yang pertama itu analisis ekonomi, yang kedua analisis penjualan yang lalu, yang ketiga analisis penentuan penjualan yang akan datang, yang keempat menyusun prokes penjualan, yang kelima menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, dan yang terakhir mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.